Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Hoirul Sofa dengan NIM 2105121450, mahasiswa program studi Sistem Informasi Universitas Negeri Surabaya. Di video kali ini kita akan belajar bersama mengenai subnetting. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer. Di video kali ini nanti kita akan belajar pengertian, tujuan, dan konsep dari subnetting, sekaligus kita akan mempraktikannya melalui Cisco Packet Tracker. Yang pertama, pengertian. Subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak. Dari jumlah host yang cukup banyak itu dijadikan beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP kelas A, B, atau C yang sudah diatur. Dengan subnetting, kita bisa membuat network dengan batasan host yang lebih realistis sesuai dengan kebutuhan. Subnetting ini menyediakan cara yang lebih fleksibel untuk menentukan bagian mana dari sebuah 32 bit IP address yang mewakili network ID dan bagian mana yang mewakili host ID. Kemudian tujuan dari subnetting. Berikut ini ada beberapa tujuan. Yang pertama, untuk mengefisiensikan jumlah host dalam jaringan kecil. Yang kedua, untuk mengurangi kepadatan lalu lintas jalur data pada jaringan besar. Dan yang ketiga, untuk memotong jumlah host yang bisa terhubung ke jaringan dengan alasan keamanan. Kemudian fungsi dari subnetting. Fungsinya yang pertama untuk membantu mengembangkan jaringan ke arah jarak geografis yang menjauh. Yang kedua, mengurangi lalu lintas jaringan data yang lewat di perusahaan, tidak akan terjadi collision atau tabrakan data. Selanjutnya, kerja jaringan bisa lebih dioptimalkan, dan yang terakhir membuat pengelolaan jaringan menjadi lebih sederhana. Kemudian kita akan belajar dari konsep subnetting. Kita bisa lihat di sini melalui tabel yang sudah ada di sini. Misalkan kita mau mencari dari IP address 130.12.12.155/26. Untuk mencari alamat netmasknya, kita bisa melihat tabel yang ada di sini. Karena di sini menggunakan /26, maka netmasknya adalah ini: 255.255.255.192. Kemudian network, alamat networknya itu kita lihat dulu, /26 itu ini ada 4 IP subnet. Karena di sini menggunakan 195, berarti ada di subnet yang sebelah sini, yaitu antara 192 sampai 255. Nah, 192 ini sebagai alamat network dan 255 ini alamat broadcast. Ini berlaku di IP subnet yang lain. Misalkan ini IP subnet yang pertama ini, IP networknya adalah 0 dan broadcastnya 63. Jadi di sini alamat networknya adalah 130.12.12.192 dan broadcastnya 130.12.12.255. Ada 4 IP subnet, dan setiap IP subnet itu ada 64 jumlah IP. Dari 64 jumlah IP ini ada 62 IP yang dapat digunakan, sedangkan 2 yang lainnya adalah untuk alamat network dan broadcast.
Yang dapat digunakan itu antara 130.12.12.193 sampai 130.12.12.256. Setelah ini kita akan mempraktekkan subnetting menggunakan Cisco Packet Track. Nah, kali ini kita akan mempraktekkan subnetting menggunakan Cisco Packet Tracker. Di sini saya mau pakai beberapa PC, teman-teman. Saya pakai 4 aja. Kemudian kita akan sambungkan masing-masing ini menggunakan switch. Oke, sebentar. Sambungkan menggunakan kabel. Nah, setelah itu kita atur IP di masing-masing PC. Di sini saya menggunakan IP ini. Karena tadi saya sudah pakai 1, sekarang saya pakai alamat 2. Kemudian yang PC sebelah sini saya mau pakai 196. Dan yang satu kita pakai yang 197 dengan subnet match yang sama. Oke, kita akan coba kirim pesan dari PC 0 ke PC 1, kemudian dari PC 2 ke PC 3. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman, sukses. Kita coba sebaliknya dari PC 1 ke PC 0, sukses juga. Selanjutnya dari PC 2 ke PC 3, sukses. Kita balik dari PC 3 ke PC 2, sukses. Sekarang bagaimana caranya kalau kita mau ngirim pesan dari PC 0 ke PC 2, sedangkan keduanya ini tidak saling tersambung kan? Maka kita akan sambungkan menggunakan router. Kita pakai router yang PT. Kita sambungkan pakai kabel ini. Oke, kita atur dulu routernya. Sini saya kasih IP untuk switch yang pertama 30. Kemudian yang kedua oke, lalu kita isikan IP dari router tadi ke default gateway. Kita isikan di masing-masing PC. Oke, sudah selesai teman-teman.
kita akan coba kirim pesan dari PC 0 ke PC 2. Percobaan pertama gagal. Kita akan coba ulang dari PC 0 ke PC 3. Masih gagal. Mungkin ada yang salah. Kita coba cek. Kita ulang dulu coba dari PC ini ke PC 2. Oh ya, sukses. Kita coba sekali lagi PC 0 ke PC 3. Oh, sukses. Sekali lagi kita akan coba PC 0 ke PC 2. Sukses. Kita kirim sebaliknya, PC 2 ke PC 0. Sukses. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Untuk melihat simulasinya nanti bisa di sini. Ya, karena video kita sudah terlalu panjang, nanti silakan dipraktekkan sendiri. Terima kasih. Kurang lebih seperti itu penjelasan saya mengenai subnetting dan prakteknya menggunakan Cisco Packet Tracker. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.